Hai guys, lagi ngetes lagi nih di Facebook Mention. Kemarin-kemarin saya udah ngetes masalah, saya sudah ngetes Snapchat dan Periscope. Sekarang saya lagi mau ngetes untuk di Facebook Mention. Anyway, ternyata lumayan juga masih saya tes ini di Snapchat ini engagementnya cukup tinggi ya. Jadi dari followers yang around 250-an lah. Kira-kira orang yang membaca Snapchat saya menonton video atau foto saya kurang lebih ada 190 tadi baru saya cek di sini. Lumayan juga sih daripada kemarin di Periscope dengan 5.600 follower yang nonton cuma 80 orang. Jadi very very small. Kalau di Facebook sih gak ada masalah sebenarnya karena kalau di Facebook kita bisa tinggal ini ya boost post gitu aja karena memang Facebook dibuat supaya yang nonton sedikit sehingga Anda membayar untuk nge-boost lagi gitu. Nah, barusan saya memposting di Snapchat saya. Jadi kalau Anda kepingin tahu detail cara menggunakan Snapchat itu seperti itu. Jadi saya barusan posting di Snapchat saya yang isinya adalah bagaimana step-step untuk memulai sebuah bisnis. Jadi kalau Anda lihat di luar sana orang memulai bisnis kok susah sekali, kemudian sebentar berdiri kemudian tutup. Nah, apa sih sebenarnya step-step atau langkah-langkahnya yang harus dilakukan sehingga membuat sebuah bisnis itu jadi lebih terstruktur. Kadang mau jualan aja susah, nggak laku-laku. Barang itu harusnya laku, tapi kenapa kok nggak laku-laku? Nah, problemnya seperti itu. Itu barusan saya posting di Snapchat sih, berseri ya. Jadi berseri tiap 10 detik gitu ya, saya jelaskan workflow-nya seperti apa, kemudian dalam bentuk gambar itu seperti apa workflow-nya, alurnya, apa yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Itu baru saja saya posting di Snapchat saya. Jadi Anda bisa lihat di Snapchat saya dengan username @dennysantoso seperti biasa sama dengan Facebook saya. Jadi caranya seperti itu. Anda bisa juga menggunakan Snapchat misalkan untuk memposting sesuatu di Facebook misalnya seperti diskon 20% hanya berlaku 24 jam saja. Nah, seperti itu Anda taruh di Snapchat. Jadi follow Snapchat saya untuk diskon 20% selama 24 jam ke depan. Nah, Anda bisa melakukan hal-hal seperti itu untuk meningkatkan Snapchat Anda. Nah, ketika saya posting tentang Snapchat di page saya tadi atau beberapa hari kemarin, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Snapchat itu bukanlah sebuah tren saat ini. Ya memang benar sih sebenarnya. Trennya baru nanti ke depan. Jadi ini cuman opini dan prediksi ya. Bagi saya itu lebih mending nyoba sekarang dan nggak jadi tren daripada saya nunggu kemudian jadi tren, saya mau masuk udah ketinggalan. Itu sakitnya udah di mana-mana deh, bukan cuma di sini aja ya. Jadi sakitnya udah di mana-mana. Jadi apalagi gratis gitu kan. Kalau gratis ya udahlah, coba aja lah, nggak ada nothing tulus lah seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan dengan Snapchat saya gitu. Kemudian karena user engagementnya cukup tinggi, bahkan kelihatan banget ya kalau misalkan saya posting sesuatu kemudian di screenshot oleh seseorang. Nah, dari situ Anda bisa mengukur topik apa sih yang sebenarnya disukai oleh audiens Anda. Nah, itu tidak bisa Anda dapatkan dengan misalkan Instagram, Twitter dan sebagainya. Hai, ada yang mengatakan putus-putus koneksinya. Putus-putus, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Anda cuma bisa update koneksi Anda kalau putus-putus, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu cara-cara menggunakan Snapchat ya. Jadi memang Anda harus konsisten dengan konten, kemudian memang harus membuat konten menarik lah. Kalau nggak menarik buat apa promosi kan? Gunanya branding kan itu. Jadi supaya ketika orang mengingat sesuatu, Anda terasosiasi di dalamnya. Itu namanya branding. Kalau misalkan Anda mau konten random aja ya percuma. Karena begitu banyak user, kalau Anda posting konten random, maka username Anda atau timeline Anda akan hilang di telan masa. Orang nggak akan ingat lagi siapa Anda. Jadi pastikan Anda konten memang konsisten. Saya sudah ngetes sendiri zaman dulu waktu pertama kali main Twitter. Saya ngetes dengan komen random. Yang saya lakukan adalah saya posting status-status tentang fitness, kemudian saya posting tentang bisnis, digital marketing, bahkan sampai relationship, cara cari cewek dan sebagainya. Problemnya satu ternyata, unfollow-nya terlalu tinggi. Jadi saya mendapatkan misalkan saya promo post gitu ya, dapat 3.000 follower. Yang unfollow itu bisa sampai 200, 300, 400 gitu. Jadi orang tidak suka dengan random seperti itu. Orang maunya kalau masuk ke tempat steak, makanannya steak. Bukan random, bukan apa aja ada gitu. Kecuali kalau Anda ke food court, itu lain. Tapi kalau Anda follow seseorang, Anda tentu ingin mendapatkan apa sih yang yang menjadi passion atau yang menjadi konten dari orang tersebut. Jadi kalau Anda masuk ke sebuah steakhouse, ya Anda pasti nyarinya steak.
dan kawan-kawannya, bukan tahu-tahu nyari Chinese food dan yang lain-lain. Jadi beda banget gitu. Nah, ketika saya ubah konten saya di Twitter waktu itu jadi hanya mengobrol tentang fitness, itu kalau misalkan saya dapat 3.000 follower baru gitu ya, mungkin yang unfollow itu cuma 10 atau paling maksimum di 15 atau 20 orang dibandingkan dengan sebelumnya yang 200 sampai 300. Nah, itu kemarin setelah saya menemukan pola itu, baru saya mengucurkan dana lebih lanjut untuk meningkatkan follower saya kemarin itu sampai di 500.000 follower ya, dalam waktu berapa tahun kemarin, setahun lebih ya, setahun setengah, 2 tahun lah, itu dapat 500.000 follower dan hasilnya memang dahsyat banget kan, karena habis itu saya jadi bawa branding diri saya sampai masuk ke TV, saya bikin reality show sendiri. Nah, jadi konsisten konten, kalau Anda membuat sebuah konsisten konten, maka Anda akan dianggap sebagai expert di bidangnya, authority di bidangnya. Justru itu Anda bisa membangun sebuah bisnis yang bagus. Jadi build konsisten konten daripada Anda cuma random foto makanan, foto jalan-jalan. Ya oke, foto itu. Cuman paling enggak itu cuma makan 10% lah ya, 10% di konten Anda lah, 5 atau 10%. Jangan semuanya konten tentang itu. Karena kalau misalkan seperti itu, semua orang melakukan hal itu. Jadi semua user sosial media itu ngepostnya random. Jadi jangan menjadi orang yang random, karena Anda akan hilang di tengah-tengah lautan seperti itu. Untuk memaksimalkan penggunaan Snapchat, Anda harus mengubah, ini paling penting ya, kuncinya ya. Kalau Anda ingin menggunakan Snapchat, adalah ketika Anda posting sesuatu, ubah mindset Anda dari pamer ke kasih value. Jadi dari pamer ke kasih value. Karena sosial media itu adalah ajang pamer on steroid. Jadi kalau nggak bisa pamer di offline, pamernya di sosial media. Udah kayak begitulah. Itulah hidup. Jadi sosial media itu memang seperti itu. Jadi kalau Anda mau menggunakan Snapchat dan mau berhasil di sebuah sosial media, nggak Snapchat ya, semuanya. Kalau Anda ingin berhasil di sebuah sosial media, ubah mindset itu. Dari pamer menjadi ajang sharing atau value. Gitu. Jadi itu yang paling penting untuk menggunakan itu. Oke guys, kayaknya itu aja nih, saya harus pergi. Habis ini ketemu dengan teman-teman, beberapa teman keren-keren lagi ngumpul di Malang semua. Ada Dr. Po barusan tadi berkunjung ke rumah. Nah, ini saya mau ketemu dia lagi malam ini, ngobrol-ngobrol lah tentang komunikasi dan sebagainya. Kemudian di tempatnya Roy Sakti juga. Jadi enak punya teman banyak ya, punya teman banyak, value-nya saling berbagi seperti itu. Sampai jumpa guys di video berikutnya. Bye-bye.